What's up internet? Here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film fiksi yang berjudul The Space Between Us. Dirilis pada tahun 2017, film ini menceritakan tentang seorang astronot wanita bernama Sarah Elliott yang mengalami kehamilan dan melahirkan seorang bayi bernama Gardner pada misi perdananya untuk mempelajari kehidupan di planet Mars. Namun sayangnya, ia meninggal dunia ketika bayinya lahir. Dan ketika Gardner dewasa, ia menjalin hubungan dengan seorang gadis yang tinggal di bumi. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan presentasi Nathaniel selaku CEO dari Genesis yang sedang memperkenalkan teknologi terbaru mereka. Dan mereka mengumumkan sekelompok astronot yang berjumlah 6 orang yang akan pergi ke planet Mars dan mempelajari kehidupan di sana. Kelompok itu dipimpin oleh Sarah Elliott. Dan waktu keberangkatan mereka pun tiba. Singkat cerita, setelah melewati beberapa bulan perjalanan, Sarah Elliott mengalami mual muntah dan ternyata dia mengalami kehamilan. Dan para astronot yang lainnya pun juga tak mengetahui kalau Sarah sedang hamil. Hingga akhirnya kondisi Sarah diketahui oleh tim Genesis yang bekerja dan membantu mereka dari bumi. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya tim Genesis dan para astronot sepakat untuk merahasiakan kehamilan ini. Karena jika tidak, misi ini akan gagal dan mereka harus segera dipulangkan ke bumi. Ketika mereka tiba di planet Mars, Sarah mengalami kontraksi dan lalu melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Gardner Elliott. Namun sayangnya, nyawa Sarah tak dapat diselamatkan. Setelah bayi itu lahir, tim dari Genesis melakukan rapat internal mengenai pemulangan bayi Sarah. Namun setelah mempertimbangkan banyak hal, ternyata bayi Sarah tak bisa kembali ke bumi saat ini. Dikarenakan organ dalam tubuhnya yang tak dapat beradaptasi dengan gravitasi bumi, yang dapat menyebabkan tulangnya rapuh, jantungnya tak dapat memompa darah dengan baik, dan lain sebagainya. Gardner dibesarkan oleh para astronot dan ilmuwan di sana, serta ditemani oleh robot yang membantu Gardner selama 16 tahun lamanya. Gardner tumbuh menjadi remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Bahkan ia dapat meretas beberapa peralatan canggih di sana. Suatu hari, Gardner membuka loker milik ibunya dan mencari tahu tentang informasi mengenai orang tuanya yang selama bertahun-tahun disembunyikan darinya. Gardner menemukan sebuah flash disk dan langsung membuka data itu dari PC-nya, lalu menemukan beberapa foto dan video milik ibunya ketika masih berada di bumi. Gardner juga memiliki seorang teman di bumi yang berasal dari Colorado yang bernama Tulsa. Mereka saling berhubungan melalui dunia maya dan berinteraksi dengan menggunakan video call seks. Bercanda cuy. Gardner berjanji kepada Tulsa bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu bersama. Namun mereka tak pernah tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan lalu Gardner pergi dengan menggunakan sebuah mobil dan berkunjung ke makam ibunya. Tetapi dalam perjalanan pulang, Gardner memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga menyebabkan dirinya mengalami kecelakaan dan selang oksigennya terlepas. Beruntung, seorang astronot bernama Kendra berada di sana dan langsung menolong Gardner. Suatu ketika Gardner menyampaikan keinginannya kepada Kendra untuk diatur mengenai kepulangan dirinya. Lalu Kendra berbicara kepada Nathaniel dan Tom Chen, yakni direktur Genesis, untuk memulangkan Gardner kembali ke bumi dengan meyakinkan mereka bahwa Gardner adalah anak yang sangat pandai dalam hal teknologi. Namun Nathan khawatir dengan keadaan yang dialami Gardner yang tak bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi.
Namun Kendra mengabaikan apa yang dikatakan oleh Nathaniel dan terus melatih fisik Gardner, serta melakukan beberapa operasi untuk menambah kalsium pada tulang dan organ tubuhnya agar dapat melakukan perjalanan ke bumi. Setelah operasi dan fisik Gardner menunjukkan hasil yang sangat baik, akhirnya dia berada di pesawat ulang-alik untuk kembali menuju bumi. Namun perjalanan ini sangat dirahasiakan oleh para astronot dan Tom Chen dari Nathaniel. Hingga akhirnya Nathaniel menyadari bahwa Gardner berada dalam pesawat itu dan akan menuju ke bumi. Dia pun langsung berlari dan menemui Tom untuk mengklarifikasi kejadian ini. Gardner akhirnya melihat planet bumi secara langsung setelah 16 tahun berada di planet Mars dan berdampingan hanya dengan 14 kru astronot dan ilmuwan saja. Setelah tiba dengan selamat di bumi, Gardner diisolasi dan dikarantina untuk menjalani beberapa tes kesehatan serta fisik guna mengetahui tingkat kebugaran yang sedang terjadi pada tubuhnya. Lalu Gardner menyadari bahwa hasil tesnya yang kurang baik dan Kendra mengatakan bahwa ia akan dikirim kembali ke planet Mars. Gardner yang kecewa akhirnya melarikan diri dari karantina itu. Sebaik mungkin dia melakukan penyamaran untuk bertemu dengan Tulsa, satu-satunya orang yang dia kenal di planet bumi ini. Setelah perjalanan panjang dan menikmati keindahan bumi, serta menemukan banyak hal yang baru, akhirnya ia sampai di sekolah Tulsa, dan ia pun langsung mencari Tulsa, lalu berhasil menemukannya. Berharap mendapatkan pelukan hangat dari Tulsa, Tulsa malah marah dan menampar Gardner karena tak mengabarinya selama 7 bulan. Nah, ngomong-ngomong, Tulsa ini nggak tahu kalau Gardner selama ini itu tinggal di planet yang berbeda dengannya. Lalu Gardner menjelaskan kejadian yang dialami dirinya yang terlahir di planet Mars. Lalu Gardner mengeluarkan sebuah foto orang tuanya dan berkata bahwa ia ingin menemukan lelaki yang ada di foto itu karena ia yakin bahwa lelaki itu adalah orang tuanya. Lalu Tulsa membawa Gardner untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Nathaniel dan Kendra sudah lebih dulu tiba di sana. Akhirnya mereka melarikan diri dengan menaiki pesawat penyiram kebun milik ayah Tulsa. Gardner sangat bahagia melihat keindahan-keindahan yang ada di bumi, hingga sampai tiba mereka akan mendarat darurat dan menabrak sebuah peternakan yang juga menghancurkan pesawat capung itu. Lalu mereka mencuri sebuah mobil untuk melanjutkan perjalanan mencari ayah Gardner. Di perjalanan, Tulsa mengalami kekhawatiran tentang pernyataan Gardner yang berasal dari planet Mars. Namun setelah berdebat sengit, Tulsa akhirnya tetap mengantarkan dan menemani perjalanan Gardner. Kemudian mereka bersenang-senang dan berbelanja pakaian di sebuah mall. Setelah 16 tahun tinggal di Mars dengan keadaan yang sangat sepi, kini Gardner dapat merasakan langsung keadaan normal dan dapat berinteraksi dengan manusia lain selain astronot dan ilmuwan yang ada di sana. Lalu Gardner dan Tulsa berhenti di sebuah pantai dan bermalam di sana. Ditemani api unggun dan lagu yang diputar dari dalam mobil, mereka sangat menikmati kebersamaan itu dan lalu melakukan Esok harinya, Tulsa mencari tahu titik lokasi keberadaan foto itu melalui PC yang ia pinjam dari seorang warga di sana. Dan tiba-tiba, keluar darah dari hidung Gardner. Namun Gardner bersikap acuh akan kesehatannya dan memilih untuk tak memberitahu kejadian itu. Lalu setelah mendapatkan alamat yang jelas, mereka tiba di Las Vegas. Namun di sana Gardner kembali mengalami hal aneh. Kepalanya terasa sangat pusing dan lalu tak lama kemudian Gardner pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kesehatan Gardner menjadi sangat buruk saat itu dan harus menjalankan operasi darurat. Saat dokter menjelaskan kepada Tulsa tentang penyakit yang dialami oleh Gardner, Tulsa sekarang yakin bahwa Gardner berasal dari planet Mars. Tulsa mengambil keputusan untuk meninggalkan Gardner dan meneruskan perjalanan mencari ayahnya Gardner secara seorang diri.
karena melihat kondisi Gardner yang kian memburuk. Namun dalam keadaan lemah, Gardner mengatakan bahwa dia sedari awal sudah mengetahui bahwa ia tak akan bertahan lama jika tinggal di bumi, dan langsung mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu ayahnya serta bertemu dengan Tulsa saat sampai di bumi sebelum dia meninggal dunia. Hingga akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali dengan keadaan fisik Gardner yang sudah sangat lemas. Ketika sampai di tempat tujuan dan mereka akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki itu yang ada di dalam foto itu, namun pernyataan lelaki itu sangatlah mengejutkan Gardner dan Tulsa, bahwa orang yang mereka temui bukanlah ayah Gardner, melainkan saudara dari ibunya atau bisa dibilang pamannya sendiri. Gardner yang kecewa akhirnya pergi ke pesisir pantai dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Nathaniel dan Kendra datang dan langsung menyelamatkannya. Hingga akhirnya Nathan mengakui bahwa Gardner adalah anaknya. Dengan keadaan sekarat, Gardner dibawa menggunakan ambulans dan langsung diterbangkan kembali ke ruang angkasa bersama-sama dengan Tulsa untuk menstabilkan kondisi dirinya yang tak bisa bertahan dengan gravitasi di bumi. Dan setelah mengantarkan Gardner ke East Texas, Kendra memutuskan untuk merekrut Tulsa untuk menjadi seorang astronot dan melakukan pelatihan fisik sebagai astronot. Dan lalu film pun selesai. Yap, inilah alur cerita film The Space Between Us. Happy ending sih, tapi kenapa anjir? Si Nathan ini gak mau ngaku dari awal kalau sebenarnya sebelum Sarah Elliot jalan ke Mars, mereka ini ngelakuin pengenjorotan dulu cuy. Pantesan aja si Nathan ini benar-benar ngelarang banget Gardner untuk balik ke bumi. Dan ya dan Nathan ini sepeduli itu sama kesehatannya Gardner. Ya, tapi gue rada kesel sih. 16 tahun anjir gak diakuin sebagai anak. Berasa anak haram gak lu? Tapi yaudahlah ya, namanya juga film. Emang suka begini. Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan see you.